Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kalian sekelompok binatang terkutuk. Melihat bahwa orang-orang dari Aula Kegelapan benar-benar berani mengejek mereka, para ahli elf zaman kuno semua mengambil senjata mereka. Mereka berencana untuk menyerang. Berhenti, tenangkan dirimu. Pada saat itu, Raja Peri menghentikan mereka dengan teriakan yang dalam. Sebelum Chu Feng kembali, dia tidak bisa memastikan apakah ada kecelakaan yang terjadi. Namun demikian, dia tahu bahwa Chu Feng ada di tangan mereka. Dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tidak bisa menyerang mereka dengan sengaja. Jika Ice Snow Phoenix benar-benar melakukan sesuatu pada Chu Feng, maka bertarung dengan mereka akan baik-baik saja. Namun jika tidak ada yang terjadi pada Chu Feng, namun mereka memutuskan untuk bertarung di sisi ini dan membunuh Ice Snow Phoenix, bahkan jika Chu Feng baik-baik saja sekarang, tapi dia pasti tidak akan baik-baik saja nanti. Hahaha, ayo serang. Setelah sekian lama, dan bahkan setelah membawa semua monster batu itu, ternyata semua yang kamu miliki hanyalah keberanian palsu. Orang-orang dari Aula Kegelapan terus mengejek dan tertawa. Wush! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba turun dari udara. Ketika orang itu turun ke tanah, orang banyak menemukan bahwa itu adalah kepala klan Ice Snow Phoenix. Kami memberi hormat kepada ketua klan Lord. Ketika kepala klan Ice Snow Phoenix muncul, semua Ice Snow Phoenix membungkuk untuk menyambutnya. Dapat dilihat bahwa ketua klan Ice Snow Phoenix ini memiliki status yang sangat tinggi di antara Ice Snow Phoenix. Melihat bahwa kepala klan Ice Snow Phoenix kembali dengan Chu Feng yang tidak ada, Raja Elf tidak dapat menahan diri dan bertanya. Kepala klan Ice Snow, di mana Chu Feng? Tanya Raja Elf. Adapun kepala klan Ice Snow Phoenix, dia tidak segera menjawab Elf King. Sebagai gantinya, ia mengambil cincin itu dari Kaisar Bela Diri Ice Snow Phoenix peringkat 8 yang memegangnya. Setelah dia meletakkan cincin di jarinya, dia menunjuk ke langit. Bas-bas, cincin itu bersinar dengan cahaya yang terang. Ketika cahaya menyelimuti langit, Ice Snow Phoenix yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke cincin. Ketika Ice Snow Phoenix yang besar itu lenyap, sensasi menusuk tulang dan penindasan yang luar biasa itu juga lenyap. Kemudian, kepala klan Ice Snow Phoenix berteriak kepada klannya. Beri jalan, teriaknya. Meskipun Ice Snow Phoenix bingung mengenai niat ketua klan mereka tidak berani berbicara untuk menentangnya. Dengan demikian, mereka segera minggir dan membuka jalan lebar. Ketika bahkan Ice Snow Phoenix tidak mengerti niat ketua klan mereka, tapi Raja Peri dan yang lainnya secara alami akan lebih bingung. Semua orang, teman kecil Chu Feng saat ini sedang menunggu kamu semua di klan Ice Snow Phoenix kami. Saat ini, sebagai ketua klan Ice Snow Phoenix, aku ingin mengundang kamu semua sebagai tamu ke klan Ice Snow Phoenix kami, kata ketua klan Ice Snow Phoenix kepada Elf King. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari pasukan sekutu elf era kuno semuanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka sangat bermusuhan satu sama lain sebelumnya, bahkan sampai ke titik di mana mereka akan bertarung sampai mati? Mengapa dia mengundang mereka untuk menjadi tamu sekarang? Perubahan ini terlalu cepat, ucap kerumunan. Meskipun mereka sangat terkejut, tetap saja bahwa kepala klan Ice Snow Phoenix telah mengambil Ice Snow Phoenix yang sangat besar itu, dan juga satu-satunya hal yang mampu menjadi ancaman bagi mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan seberapa tulus kepala klan Ice Snow Phoenix itu. Terima kasih, ucap Raja Elf. Sebagai tanggapan, Raja Elf mulai memimpin pasukan elf era kuno menuju wilayah Ice Snow Phoenix. Hei, apa yang terjadi dengan kalian semua? Lord Hallmaster menyuruh kamu semua datang ke sini untuk menghentikan mereka. Kenapa kamu membiarkan mereka lewat? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Aula Kegelapan semua tidak bisa menahan diri. Ice Snow Phoenix, dengarkan. Pada saat itu, kepala klan Ice Snow Phoenix berteriak lagi.
Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah orang-orang dari Aula Kegelapan, dan memerintahkan. "Bunuh semua orang dari Aula Kegelapan," teriak kepala klan. Mendengar kata-kata itu, jangankan orang-orang dari Aula Kegelapan, bahkan para elf era kuno dan yang lainnya terpana. Dan bahkan Ice Snow Phoenix sendiri terpana. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya mereka mengubah musuh menjadi teman, mereka benar-benar akan membunuh orang-orang dari Darkhold yang merupakan sekutu mereka. Ini bukan lelucon kan? Mungkinkah ini konspirasi? Elf era kuno mulai merenung. Bunuh. Meskipun Ice Snow Phoenix sangat bingung, tapi mereka masih mematuhi perintah kepala klan mereka. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjata dan mulai membantai orang-orang dari Aula Kegelapan. Dasar tidak setia. Tidak. Bagaimana mungkin orang-orang dari Darkhold bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ice Snow Phoenix? Pada saat itu, selain berteriak dan menangis minta tolong, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mengutuk Ice Snow Phoenix. Namun demikian, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan di hadapan mereka. Di depan kekuatan absolut, orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno itu segera dibantai oleh Ice Snow Phoenix. Bahkan tidak ada satu pun mayat yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa adalah darah beku di atas gletser es. Gluk-gluk. Setelah secara pribadi melihat metode Ice Snow Phoenix, para ahli dari pasukan era kuno elf tanpa sadar menelan seteguk air liur. Seperti kata pepatah, anggap apa yang kamu dengar salah, dan hanya percaya ketika kamu melihatnya. Pada saat itu, mereka telah melihat sendiri seberapa kuat dan ganasnya Ice Snow Phoenix itu. Pada saat itu, mereka semua merasakan jejak sukacita di hati mereka. Mereka senang bahwa mereka tidak berperang melawan Ice Snow Phoenix sebelumnya. Selain itu, dengan kekuatan Ice Snow Phoenix, bahkan jika mereka mampu mengalahkan mereka, tapi mereka pasti akan menderita sejumlah besar korban. "Semuanya, silahkan," ucap kepala klan. Pada saat itu, kepala klan Ice Snow Phoenix berjalan ke depan kerumunan, dan mulai secara pribadi memimpin jalan bagi Raja Elf dan yang lainnya. "Yang mulia, ini," seru kerumunan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan kerumunan masih belum bisa bereaksi. Dengan demikian, mereka semua melihat ke Raja Elf. Hahaha. Pada saat itu, Raja Elf tersenyum cerah. Lalu kemudian, dia berkata, "Ini pasti teman kecil kita Chu Feng. Dia sekali lagi mengubah situasi pertempuran sendirian. Dia sekali lagi membantu kita memenangkan pertempuran lain. Menurut pandanganku, Ice Snow Phoenix tidak akan lagi menjadi musuh besar kita. Sepertinya mereka malah akan menjadi sekutu kita," ucap Raja Peri. Mendengar kata-kata itu, semua orang tiba-tiba menyadari. Setelah memikirkannya, hanya Chu Feng yang bisa membuat perubahan besar dalam waktu singkat. Setelah mengkonfirmasi bahwa Chu Feng telah membalikkan situasi pertempuran dan mengubah musuh besar mereka, dan Ice Snow Phoenix menjadi sekutu mereka, maka kerumunan senang di luar dugaan dan juga takjub tanpa akhir. Sama seperti itu, pasukan era kuno Peri memasuki wilayah Ice Snow Phoenix. Karena kenyataan bahwa wilayah Ice Snow Phoenix tidak terlalu besar, maka tentara menempatkan diri di luar. Namun demikian, Ice Snow Phoenix memperlakukan mereka seperti tamu penting. Mereka menyiapkan makanan dan amer terbaik untuk pasukan aliansi era elf kuno. Makanan dan amer di sini tidak biasa. Namun sebaliknya, mereka mampu mengisi kekuatan spiritual dan kekuatan bela diri seseorang. Faktanya mereka adalah harta yang mampu meningkatkan sementara kekuatan pertempuran seseorang. Pada saat ketika para peri elf era kuno sedang dihibur, para ahli top seperti Raja Elf, 4 tetua agung, 8 pelindung agung, abadi pemurnian senjata, dan beberapa yang lain diundang ke wilayah Ice Snow Phoenix. Di wilayah Ice Snow Phoenix adalah sebuah plaza yang luas. Semua eselon atas Ice Snow Phoenix berkumpul di plaza. Tampaknya, kepala klan Ice Snow Phoenix memiliki pengumuman penting untuk disampaikan. "Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak kompeten, dan akhirnya dieksploitasi oleh Master Aula Kegelapan," ucap kepala klan.
Setelah semua orang berkumpul, ketua klan Ice Snow Phoenix menggunakan suara yang sangat gemilang untuk menjelaskan kepada orang banyak, bagaimana orang-orang dari Aula Kegelapan telah mengeksploitasi mereka, dan apa yang terjadi dalam prosesnya. Karena kenyataannya bahwa suara klan Chief Ice Snow Phoenix sangat bergema, maka tidak hanya semua Ice Snow Phoenix mendengarnya, bahkan pasukan sekutu elf zaman kuno yang ada di luar wilayah Ice Snow Phoenix juga mendengarnya. Benar saja, itu teman kecil Chu Feng. Setelah Ice Snow Phoenix mengetahui kebenarannya, mereka pun sangat marah. Namun untuk peri kuno, mereka tidak hanya geram. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat kagum. Tentu saja, mereka tidak mengagumi Ice Snow Phoenix, dan juga tidak mengagumi Aula Kegelapan. Tapi sebaliknya, mereka mengagumi Chu Feng. Sebagai masalah berdiri, mereka benar-benar yakin bahwa perubahan drastis telah terjadi karena Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal jika itu di masa lalu. Namun untungnya, Chu Feng benar-benar berhasil mengubah musuh menjadi teman pada saat yang sangat penting. Dengan demikian, pentingnya tindakan Chu Feng memang sangat berbeda. Tidak pernah aku harapkan bahwa teman kecil Chu Feng tidak hanya memiliki banyak teman, tapi teman-temannya adalah orang yang luar biasa juga. Pada saat itu, Zhang Ming berbicara dengan senyum berseri-seri. Memang benar, The Weaponry Refinement Immortal dan yang lainnya juga mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Seperti Zhang Ming, mereka juga memiliki senyum di wajah mereka. Pertama adalah Duan Wu, yang merupakan keberadaan menakutkan yang hampir menyebabkan penghancuran total pasukan elf era kuno. Namun demikian, dia adalah teman Chu Feng. Dan sekarang, teman Chu Feng lainnya telah muncul. Temannya ini tampak lebih istimewa. Teman ini sebenarnya adalah kepala suku binatang buas terkuat, dan juga paling misterius di tanah suci martialism. Untuk memiliki banyak teman ini, dan bagi teman-temannya untuk menjadi seluar biasa ini, kerumunan semua merasakan kekaguman tak berujung untuk Chu Feng. Setelah dia menyelesaikan pengumumannya, kepala klan Ice Snow Phoenix mulai mengorganisasi pasukan Ice Snow Phoenix. Dia bertekad untuk bergandengan tangan dengan elf era kuno, itu untuk membasmi Aula Kegelapan karena mengambil keuntungan dari mereka. Setelah pasukan diatur, kepala klan Ice Snow Phoenix tiba di kastil tempat Tantai Sue tinggal. Setelah memasuki kamar Tantai Sue, dia menemukan bahwa Chu Feng masih mengobrol dengan Tantai Sue. Keduanya tersenyum di wajah mereka, dan mengobrol dengan sangat gembira. Tidak ada lagi jejak perasaan sentimental yang telah mereka ungkapkan sebelumnya. Setelah melihat kepala klan Ice Snow Phoenix, Chu Feng berjalan ke depan dan berkata, "Tuan Kepala Klan, mari kita berangkat," ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng ada di sini, tapi dia tahu apa yang terjadi di luar. Dia tahu bahwa mereka harus dengan cepat mengatasi Dark Hall, bahwa mereka tidak bisa membiarkan Dark Waktu Hall untuk bersiap. Teman kecil Chu Feng, aku sebenarnya ingin memberitahumu untuk tinggal di sini untuk menemani kepala suku kita. Kamu bisa meninggalkan masalah Dark Hall kepada kami. Kepala klan Ice Snow Phoenix berkata kepada Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, kekuatan memang Chu Feng terbatas. Daripada mengikuti mereka ke medan perang, Mama akan lebih aman baginya untuk tinggal di sini. Namun demikian, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berkata, "Hal ini sangat mengkhawatirkan aku. Tidak peduli apa, aku harus pergi. Bahkan jika kekuatanku mungkin terbatas, aku masih harus melihat kematian Master Dark Hall itu," ucap Chu Feng. "Ini," seru kepala klan. Melihat Chu Feng bertindak seperti ini, kepala klan Ice Snow Phoenix tampaknya telah ditempatkan dalam situasi yang sulit. Namun pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu," ucap kepala klan. "Chu Feng, tunggu sebentar," ucap Tantai Sue. Namun tepat pada saat mereka berdua akan pergi, Tantai Sue tiba-tiba berbicara untuk menghentikan mereka. Kemudian dia berkata kepada kepala klan Ice Snow Phoenix, "Senior, aku punya satu hal yang ingin aku minta darimu. Aku harap kamu akan menyetujuinya," ucap Tantai Sue. "Nona kepala suku, kamu adalah kepala suku kami. Apapun itu, kamu bisa memerintah aku."
Selama aku bisa mencapainya, aku pasti akan melakukannya. Sekalipun mustahil bagi aku untuk menyelesaikannya, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk berusaha mencapainya. Aku pasti tidak akan menentang perintah kamu. Kepala klan Ice Snow Phoenix berkata dengan sangat serius. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar mengabdi pada Tantai Sue. Mendengar kata-kata itu, Tantai Sue mengungkapkan ekspresi santai. Kemudian, dia mengambil koper yang sangat indah dari kosmos saknya. Nona kepala suku, kamu tidak mungkin menjadi seru kepala klan. Melihat kasus itu, ekspresi kepala klan Ice Snow Phoenix segera berubah. Senior, izinkan aku, ucap Tantai Sue sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba berlutut di hadapan kepala klan Ice Snow Phoenix. Namun sebelum lutut Tantai Sue menyentuh tanah, kepala klan Ice Snow Phoenix mendukungnya dengan lengannya. Pada saat itu, kepala klan Ice Snow Phoenix memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tersenyum masam saat berkata, "Itu milikmu. Terlepas dari apa yang ingin kamu lakukan dengan itu, aku tidak akan menghentikan kamu," ucap kepala klan. "Terima kasih senior," ucap Tantai Sue. Mendengar kata-kata itu, Tantai Sue tersenyum cerah. Kemudian, dia membuka kasing dan menyerahkannya kepada Chu Feng. "Chu Feng, lihatlah. Apakah kamu mampu memperbaikinya?" Semburan dingin segera dikeluarkan dari kasing yang terbuka. Setelah rasa dingin menyebar, Chu Feng dapat melihat bahwa ada mutiara seukuran kacang walnut dalam tempat ini. Sekilas, mutiara itu tampak seperti mutiara kaca. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Namun demikian, setelah diperiksa lebih dekat, ekspresi Chu Feng berubah sangat dan guncangan hebat muncul di matanya. Chu Feng melihat dunia es dan salju di mutiara itu. Yang terkandung dalam dunia es dan salju itu adalah Ice Snow Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berputar-putar di dunia itu. Setelah melihat semua itu, Chu Feng merasakan energi alam yang sangat kuat dipancarkan dari mutiara itu. Energi alami itu menyerang Chu Feng langsung di wajahnya. Lebih jauh lagi, energi alam itu tak terbandingkan kemurniannya. Dan itu juga tidak memiliki sifat mengamuk. Jangankan Chu Feng, bahkan orang biasa akan dapat menyerap dan memperbaikinya. Energi alam benar-benar terlalu padat, dan itu begitu padat tak terbayangkan. Itu bisa dikatakan jumlah terpadat dari energi alami yang pernah dijumpai Chu Feng sejauh ini. Yang paling penting adalah, jumlah energi alam yang padat seperti itu sebenarnya tidak mengamuk sedikit pun. Itu jelas merupakan sebuah harta yang luar biasa, dan juga harta yang tak ternilai. Bahkan persenjataan kekaisaran yang semua orang ingin dapatkan di tanah suci bela diri, itu akan jauh lebih rendah daripada harta mutiara ini. "Ini," seru Chu Feng. Kewalahan dengan shock, Chu Feng ingin bertanya tentang asal mula mutiara. "Itu adalah harta perlindungan klan Ice Snow Phoenix kami. Itu telah diturunkan dari era kuno, dan disimpan dengan aman oleh klan Chiefs kami. Ini adalah sumber daya kultivasi yang hanya digunakan oleh kepala klan kita," kata kepala klan Ice Snow Phoenix. "Ini sebenarnya sangat berharga," seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menegang. Dia tahu dia bisa mendapatkan kekuatan besar jika dia memperbaiki mutiara itu. Selain itu, apa yang paling ia butuhkan saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Dengan kata lain, mutiara itu adalah yang paling dibutuhkan Chu Feng. Setelah merasakan energi alam yang terkandung di dalam mutiara tersebut, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Chu Feng adalah kultivasinya akan dapat meningkat lagi. Tapi setelah dia menemukan asal-usul mula mutiara itu, Chu Feng mulai ragu. Alasan untuk itu adalah, karena mutiara itu sangat penting bagi Ice Snow Phoenix. "Teman kecil Chu Feng, aku telah mendengar dari Lady Chieftain sendiri, bahwa kamu memiliki metode khusus yang dapat memungkinkan kamu untuk memperbaiki energi alami sekaligus. Selain itu, kamu dapat menyerap semua energi alami dengan sempurna. Tujuan dari keberadaan mutiara ini adalah, itu untuk meningkatkan kultivasi kepala klan Ice Snow Phoenix kami. Namun sayangnya, metode Ice Snow Phoenix kami untuk meningkatkan kultivasi kami adalah,
itu dengan mengandalkan kekuatan bloodline kami sendiri dan berlatih dengannya. Bagi kami, mutiara itu sebenarnya tidak terlalu efektif dalam membantu kultivasi kami. Sampai sekarang, itu tidak lebih dari souvenir. Jika teman kecil Chu Feng benar-benar mampu memanfaatkan mutiara itu dengan sempurna, dan sepenuhnya menyempurnakan semua energi alam yang terkandung di dalamnya, maka itu akan menjadi hal yang baik. Selanjutnya, Lady Chieftain telah bertekad untuk memberikannya kepadamu. Dengan demikian, mutiara itu sudah tidak lagi menjadi milik Ice Snow Phoenix kami, tapi sebaliknya, itu sudah menjadi milikmu sekarang. Jadi teman kecil Chu Feng, kamu pasti tidak boleh menolaknya. Jika kamu benar-benar dapat memperbaikinya, maka lanjutkan dan perbaikilah. Ketua klan Ice Snow Phoenix berkata dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia enggan berpisah dengan mutiara itu, tapi dia masih menghormati keputusan Tante Sue. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.